warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayani dengan NIM P071240240111. Di sini saya akan membuat video melahirkan atau pelepasan plasenta serta tanda-tanda pelepasan plasenta. Definisi pelepasan plasenta. Pelepasan plasenta adalah proses ketika plasenta terlepas dari dinding rahim setelah bayi lahir, yang biasanya terjadi pada kala 3 persalinan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan penting pelepasan plasenta adalah mengeluarkan plasenta dan selaput ketuban secara utuh untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan postpartum dan untuk memastikan rahim kembali berkontraksi dengan baik. Adapun tanda-tanda pelepasan plasenta. 1. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uterus. Jadi, setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus uterus biasanya di bawah pusat. Tetapi setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga terbalik atau seperti buah pir, juga alpukat, dan tinggi fundus uterus sejajar di atas pusat atau sering mengarah ke sisi kanan. Yang kedua, tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva atau tanda Ahfeld. 3. Semburan darah tiba-tiba atau mendadak. Jadi, darah yang berkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar, dibantu oleh gaya gravitasi. Nah, apabila kumpulan darah atau retroplacental pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungannya, maka darah tersebut atau darah tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Mekanisme pelepasan plasenta. Mekanisme pelepasan plasenta terjadi 2 cara. 1. Skulls. Perlepasan ini dapat dimulai dari tengah plasenta. Di sini terjadi hematoma retroplacentaire. Adalah kondisi serius di mana terjadi penumpukan darah di area antara plasenta dan dinding rahim. Nah, yang selanjutnya mengangkat plasenta dari dasarnya. Plasenta dengan hematoma atau penumpukan darah biasanya jatuh ke bawah dan menarik lepas selaput janin. Bagian plasenta yang nampak dalam vulva adalah permukaan fetal, sedangkan hematoma terdapat dalam kantong yang terputar balik. Oleh karena itu, cara Skulls tidak ada perdarahan sebelum plasenta lahir atau sekurang-kurangnya terlepas seluruhnya. Baru setelah selesai plasenta seluruhnya lahir, darah akan mengalir. Nah, yang terakhir, pelepasan Skulls ini adalah cara pelepasan plasenta yang sering dijumpai. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara mekanisme pelepasan plasenta dengan cara yang pertama, Skulls. Di sini tali pusatnya sudah memanjang, lalu penempatan plasentanya di bagian tengah. Saya menggunakan klem untuk mengklem tali pusat. Lalu arahkan ke atas dan ke bawah untuk regangkan tali pusat yang memanjang. Kemudian regangkan, pindahkan 5-10 cm depan vulva, regangkan atas bawah terus sampai plasenta tepat di depan vulva. Itu adalah ada penumpukan darah atau hematoma pada dinding uterus. Regangkan terus sampai plasenta di depan vulva. Jangan lupa tangan yang satunya dorsal kranial. Jika plasenta sudah tepat di depan vulva, jemput plasenta, sambut, lalu putar searah jarum jam. Karena ini caranya Skulls, tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak ada semburan darah kecuali plasentanya sudah lahir, lalu semburan darahnya mengalir. Regangkan serabut-serabut apabila ada selaput plasenta. Lalu kita melakukan masase. Jangan lupa cek plasenta, kotiledon, apakah plasenta lahir lengkap atau tidak. Mekanisme pelepasan plasenta yang kedua yaitu Duncan. Pelepasan plasenta secara Duncan dimulai dari pinggir plasenta. Darah mengalir keluar antara selaput janin dan dinding rahim. Jadi, darah sudah ada sejak plasenta sebagian lahir atau terlepas, sehingga tidak terjadi bekuan retroplasenta atau di mana plasenta terlepas secara prematur dari dinding rahim. Plasenta keluar menelusuri jalan lahir. Permukaan maternal atau sisi plasenta menempel pada dinding rahim. Lahir terlebih dahulu.
Plasenta Duncan terjadi terutama pada plasenta letak rendah. Nah, proses ini memerlukan waktu lama dan darah keluar lebih banyak, memungkinkan plasenta dan membran tidak keluar secara komplit. Ketika pelepasan plasenta terjadi, kontraksi uterus menjadi kuat, kemudian plasenta dan membrannya jatuh dalam segmen bawah rahim ke dalam vagina, kemudian eksplosi. Berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara pelepasan plasenta secara Duncan. Ini adalah gambaran pelepasan plasenta secara Duncan. Di sini darahnya memang sudah ada. Nah, pelepasan plasenta Duncan ini dimulai dari tepi samping. Saya menggunakan klem dan mengklem tali pusat yang memanjang. Kemudian saya regangkan atas bawah. Lalu plasentanya keluar secara bertahap, regangkan lagi atas bawah. Di sini darahnya agak banyak, memang lebih banyak daripada metode yang pertama. Saya regangkan lagi. Jika sudah sampai di depan, kita sambut plasenta. Regangkan terus. Jika sudah terdapat di depan vulva, langsung kita sambut plasenta dan putar searah jarum jam. Di sini darah lebih mengalir banyak dari awal hingga akhir. Waktunya agak lama dari proses metode Scholes. Regangkan selaput plasenta. Jika sudah, kita masase, lalu periksa plasenta, apakah plasenta lahir lengkap, dan periksa kotiledonnya. Sudah, maka taruh plasenta pada tempat plasenta. Ringkasannya, pelepasan plasenta penting. Mengapa? Karena untuk memastikan pengeluaran plasenta utuh guna mencegah perdarahan dan komplikasi. Scholes dan Duncan adalah dua mekanisme utama pelepasan plasenta dengan perbedaan dalam urutan dan banyaknya perdarahan yang keluar. Mengenali tanda-tanda pelepasan plasenta sangat penting. Kenapa? Agar tindakan pengeluaran plasenta dilakukan dengan tepat. Adapun pesan keselamatan atau pencegahan perdarahan untuk ibu. 1. Pemantauan ketat selama fase 3 persalinan untuk mendeteksi tanda pelepasan plasenta. 2. Hindari menarik plasenta secara paksa sebelum terlepas sempurna. 3. Segera lakukan masase uterus setelah plasenta lahir untuk memperkuat kontraksi rahim. 4. Pemberian obat penguat kontraksi rahim sesuai anjuran medis untuk mencegah perdarahan. 5. Siapkan tindakan medis darurat jika terjadi perdarahan berlebihan. Dan terakhir, beri edukasi ibu tentang pentingnya segera melaporkan jika terjadi perdarahan hebat setelah persalinan. Cukup sekian pembahasan materi dari saya mengenai dengan pelepasan plasenta serta tanda-tanda pelepasan plasenta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.